Dari banyaknya pengalaman yang kualami, ini adalah pengalaman yang belum bisa kulupakan sampai saat ini. Pengalaman yang benar-benar menyadarkanku akan adanya dimensi lain. Namaku Raden. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Aku tinggal di daerah Bandung Timur. Bisa dibilang aku orang yang tidak takut dan percaya dengan hal yang berhubungan dengan hantu. Iya, aku tidak percaya hantu. Bahkan hal tersebut sering kubuat bercandaan jika temanku ada yang bercerita tentang hantu. Mungkin orang-orang bilang aku sompral. Sampai kejadian itu pun terjadi padaku. Hari itu salah satu teman SMA-ku, Iqbal namanya, mengajakku untuk segera datang ke rumah barunya. Senang rasanya mendapat kabar dari teman seangkatanku yang sudah sukses, bahkan sudah beli rumah sendiri. Aku pun menerima undangannya dan berangkat sendirian. Dia bilang dia membeli satu rumah yang berada di daerah kota Cimahi. Sesampainya di rumah temanku, kami pun melepas rindu, mengobrol, bicara tentang ini itu, berfoto, dan banyak hal lainnya. Dan yang datang ke rumah temanku itu ternyata tidak aku saja. Ada teman-temanku yang lain juga, yang memang sudah lama tidak aku temui. Ini jadi seperti reuni kecil-kecilan. Bertemu teman-teman lama di sekolahku yang sudah cukup lama kami tidak bertemu. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Satu persatu dari temanku mulai berpamitan pulang. Dan ketika itu, waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Beberapa temanku pulang menggunakan mobil. Dan ketika itu, hujan sudah mulai turun. Aku yang menggunakan sepeda motor, dan kebetulan saat itu tidak membawa jas hujan, terpaksa harus ikut berteduh dulu. Dari Cimahi ke arah Bandung Timur, tempatku bisa dibilang jauh. Dan ketika itu Iqbal menawariku untuk menginap saja. Besok pagi setelah sarapan baru pulang. Toh jika ditunggu pun hujan entah sampai jam berapa. Bisa-bisa jam 2, jam 3 pagi. Aku pun menerima tawaran Iqbal untuk menginap. Dia bilang masih ada kamar yang bisa dipakai. Di rumah ini ada 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang TV, dan ruang keluarga.
berlapis modern yang nyaman dan bagus menurutku. Iqbal mengantarkanku ke kamar dan mempersilahkanku untuk beristirahat karena saat itu sudah lewat tengah malam. Ia pun pergi ke kamarnya. Jadi ngerepotin Iqbal nih gue. Begitu pikirku. Tapi Iqbal memang teman paling dekat ketika masa SMA. Dan menginap di rumahnya sudah jadi hal yang biasa sebenarnya. Aku pun beristirahat di kamar yang disiapkan Iqbal. Aku rebahkan badanku di tempat tidur sampai udara di kamar ketika itu terasa sangat panas, gerah. Mungkin efek hujan di luar. Biasanya seperti itu. Ketika hujan, kadang di dalam menjadi panas, gerah. Aku pun bangkit menuju ke arah jendela dan membukanya. Angin pun berhembus masuk ke dalam kamar. Suara hujan dari luar cukup merdu dan sepertinya bisa membuatku tidur. Suara hujan yang kudengar makin lama semakin deras. Tidak lagi merdu, kini malah membuatku terganggu. Aku pun memutuskan untuk menutup saja jendelanya. Karena beberapa air hujan menetes masuk dari jendela saking derasnya. Ketika aku akan menutup kembali jendela itu, dari sudut mata kiriku, aku menangkap di luar jendela terlihat ada orang yang berlalu lalang, berjalan mondar-mandir. Dan ketika itu kondisi sedang hujan. Ngapain ya? Hujan-hujanan lewat tengah malam gini. Mungkin tetangganya si Iqbal kali. Begitu pikirku positif. Tapi dipikir-pikir lagi, ini jadi hal yang tidak wajar. Ketika aku pastikan lagi melihatnya, orang yang tadi kulihat berlalu lalang sudah tidak ada. Aku lanjut menutup jendela. Kembali ke tempat tidur dan menutupi diriku dengan selimut. Sejenak suasana hening. Beberapa kali terdengar suara petir yang menggelegar dari luar. Dan tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Suara yang aneh.
Aku coba pertajam pendengaranku sampai ada yang menarik selimutku. Begitu selimutnya ditarik, refleks aku langsung melihat. Dan ketika aku bangun melihat, tepat berada di depanku, kulihat seorang perempuan berdiri tegap. Tangannya menggenggam selimutku seolah-olah menarik terus-menerus. Bola matanya membelalak menatap tajam ke arahku. Memakai baju putih. Dari mulutnya yang terbuka sedikit itu, dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan suara yang ku dengar itu berasal dari leher perempuan itu yang terlihat tersayat dan tiba-tiba kepala perempuan itu terjatuh menggelinding ke lantai di bawah tempat tidurku. Kini sosok itu berdiri tegap tanpa kepala. Raungan seorang perempuan kesakitan terdengar olehku. Tangannya menjulur ke depan beraba-raba, seakan mencari-cari kepalanya. Kakiku lemas, kepalaku pusing dan mataku mulai berkunang-kunang. Ini seperti mimpi. Iya, aku seperti bermimpi melihat sosok perempuan tanpa kepala. Aku coba berteriak sekuat tenaga meminta tolong, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya semua pandanganku gelap dan ketika aku sadar, sudah ada Iqbal yang berada di sebelahku. Wajahnya kaget, panik, dan kini berusaha menenangkanku. Aku bilang, kenapa? Apa yang terjadi? Katanya, aku meraung menangis kesakitan dan terdengar sangat kencang sampai ke kamarnya. Aku pun ceritakan apa yang kualami dan kulihat, dan aku yakin itu bukan mimpi. Karena ketika aku terbangun, selimut yang awalnya menutupi badanku sudah berada di bawah lantai. Terjatuh seperti kejadian yang baru saja kualami. Ketika ku ceritakan, Iqbal tidak percaya. Pagi itu pun aku pulang. 1 minggu kemudian, tiba-tiba Iqbal meneleponku dan meminta aku untuk datang ke rumahnya. Ketika aku datang,
Dia menceritakan bahwa dia juga melihat sosok hantu tanpa kepala di rumah itu yang terpantul dari cermin ketika ia berada di kamar mandi. Kami pun mencari tahu dulu tempat tinggal Iqbal itu bekas apa. Tidak banyak informasi yang akhirnya kami dapatkan. Yang jelas, satu hal yang akhirnya mungkin kami pegang adalah dulu di sekitar rumah-rumah ini adalah rumah-rumah peninggalan zaman Belanda. Dan mungkin saja ada sebuah tragedi yang terjadi di situ ketika zaman penjajahan dulu. Dan salah satu sosok yang bertemu denganku itu mungkin salah satu korban dari tragedi tersebut.